Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin bahas tentang neraca perdagangan internasional. Dan nama kelompok kami yaitu yang pertama Tafsiruddin, yang kedua Tripota Orasari, yang ketiga Muhammad Ima Al-Bazi, yang keempat Muhammad Sayyid. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat kelak nanti. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk oleh suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa dan perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintahan suatu negara atau pemerintahan negara dengan negara lain. Oke, kita lanjut dengan manfaat perdagangan internasional. Antara lain, manfaat perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Pertama adalah menjaga stabilitas harga. Yang kedua adalah menambah devisa negara. Yang ketiga memperluas lapangan kerja. Yang keempat transfer teknologi. kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dalam bidang ekspor yang pertama itu tarif pajak terhadap barang-barang. Yang kedua subsidi alokasi anggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga itu dumping, kebijakan menetapkan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga dari dalam. Dan keempat adalah diskriminasi, penetapan harga yang berbeda terhadap jenis barang lain. Kebijakan dalam bidang impor. 1. Langkah yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, kuota. Pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu melindungi produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yaitu adanya perbedaan letak geografis dan iklim. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, perbedaan biaya produksi. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah. Kedua, perbedaan sistem pembayaran antara negara yang sulit dan risikonya tinggi. Ketiga, apresiasi mata uang dalam negeri. Yang keempat, terakhir, jarak antar negara atau biaya transportasi. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan atau mutlak atau absolute advantage. Teori yang ditemukan oleh Adam Smith menyatakan bahwa tiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisien produk lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Teori keunggulan kooperatif atau cooperative advantage. Teori yang dilakukan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi apabila perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan terjadi jika suatu negara memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah dari negara lain.
sosial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang diujungkan untuk memperkuat posisi dan memakmurkan negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Teori yang dikemukakan oleh John Stuart Mill sebenarnya melakukan teori diunggulkan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaran atau dengan menentukan dasar tukar dalam negara. Perhitungan neraca perdagangan. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Pada dasarnya, neraca perdagangan mempunyai rumus yang sederhana, yaitu dengan mengurangi nilai ekspor dan nilai impor atau suatu barang dan jasa. Neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurangi impor. Mekanisme neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting dalam menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama, menyesuaikan melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga. Yang kedua, menyesuaikan melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan. Yang ketiga, menyesuaikan melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Defisit dan surplus neraca pembayaran. Defisit atau surplus neraca pembayaran terjadi apabila suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut. Yang pertama itu stok nasional, dan yang kedua itu pinjaman akomodatif, dan yang ketiga defisit total. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila presentasi ini video ini banyak kekurangan, bahkan lebih kekurangan itu. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok 10. Maafkan karena kami di sini belajar bareng-bareng.